Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Rosa Safira Ifada dari kelas Manajemen B. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen terkait perusahaan PT Pertamina Persero. Saya akan membahas beberapa materi terkait analisis manajemen. Yang pertama, ada profil singkat perusahaan. Yang kedua, lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, perencanaan dan implementasi strategi. Yang kelima, penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang pertama, ada profil singkat perusahaan. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan minyak terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957. Cabang perusahaan yang dibawahi oleh PT Pertamina Persero ada PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding atau PT Perusahaan Gas Negara, Refinery and Petrochemical Subholding atau PT Kilang Pertamina Internasional, Power and Arus Subholding atau PT Pertamina Power Indonesia, dan yang terakhir, Commercial and Trading Subholding atau PT Patra Niaga. Sebelum menjadi nama PT Pertamina Persero yang ditetapkan pada tahun 1968, perusahaan ini memiliki nama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina pada tanggal 10 Desember 1957. PT Pertamina Persero memilih penentuan lokasi menggunakan metode pemedian, karena metode pemedian tersebut menggunakan sebuah persamaan yang memberikan jarak lingkaran besar atau radius antara dua titik pada permukaan bumi berdasarkan garis bujur dan lintang. Yang kedua, ada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal. Analisis lingkungan bisnis internal dilakukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang baik terhadap lingkungan bisnis yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Menurut Oswalder dan Pigneur pada tahun 2015, aspek lingkungan internal yang digunakan meliputi produk, customer interface, infrastruktur manajemen, dan financial aspek. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi yang pertama, tren kunci analisis. Tren kunci analisis mendapatkan peringkat presentase terbesar pertama dengan nilai 25,48%. Analisis ini dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap mempengaruhi bisnis Pertamina, yaitu tren masyarakat dan budaya, tren regulasi dan politik, tren sosioekonomi, dan tren teknologi. Yang kedua, ada kekuatan pasar. Aspek kekuatan pasar mendapatkan persentase terbesar ketiga setelah kekuatan industri dengan nilai 24,78%. Penilaian tersebut menggunakan aspek-aspek yang dirasakan berpengaruh terhadap bisnis perusahaan. Aspek-aspek yang digunakan meliputi isu-isu pasar, segmentasi pasar, kebutuhan permintaan, biaya perpindahan, dan daya pikat pendapatan. Yang ketiga, ada kekuatan industri. Aspek kekuatan industri mendapat persentase penilaian kedua terbesar setelah tren kunci, yaitu 25,19%. Penilaian tersebut menggunakan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap bisnis Pertamina, yaitu persaingan, permainan baru, produk dan jasa pengganti, pemasok, dan stakeholder. Yang terakhir, ada kekuatan ekonomi makro. Aspek kekuatan ekonomi makro mendapat penilaian presentase terkecil dengan nilai 24,55%. Aspek kekuatan ekonomi makro ini dinilai menggunakan aspek-aspek yaitu kondisi pasar global dan komoditas dan sumber daya lain. Aspek kondisi pasar global memiliki nilai kepentingan terbesar. Indikator nilai tukar mata uang yang melemah dan harga minyak dunia merupakan aspek dari kondisi pasar global yang mempengaruhi bisnis e-commerce Pertamina Retail. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kewajiban tanggung jawab etis untuk menjalankan praktek bisnis yang benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi pelaku organisasi perusahaan.
Perkembangan tanggung jawab sosial sudah semakin populer karena banyaknya praktik tanggung jawab sosial yang dilakukan, ditambah lagi dengan adanya hukum yang mengatur pelaksanaan program CSR pada perusahaan. Dengan menyejahterakan manusia, alam, dan lingkungan, maka Pertamina akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yang mencakup program Corporate Social Responsibility (CSR), tanggung jawab sosial atau TJSL, program bina lingkungan atau BL, dan program kemitraan atau BK. Selanjutnya, perencanaan dan implementasi strategi. Dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia, PT Pertamina menggunakan strategi bisnis inovasi produk dan melakukan ekspansi ke luar negeri. Inovasi produk yang pertama adalah inovasi produk dalam kilang minyak yang dilakukan dengan kerjasama oleh perusahaan minyak Saudi Arabia, yaitu Saudi Aramco. Hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia dilandaskan dengan memiliki persamaan kepentingan dan budaya. Dalam beberapa kasus, Arab Saudi memberikan dukungan politik kepada Indonesia dan mendukung posisi Indonesia pada forum-forum internasional. Yang kelima, ada penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terhadap pengajuan suatu investasi real pada PT Pertamina masih berdasarkan analisis manual. Berdasarkan pengajuan karena investasi yang ditunjukkan untuk jangka waktu panjang ini melibatkan pengeluaran yang sangat besar. Maka jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pertamina. Visi misi Pertamina adalah visi PT Pertamina, yaitu menjadi perusahaan energi kelas dunia, dan misinya, misi Pertamina Persero menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Analisis SWOT PT Pertamina. Yang pertama, kuadran 1. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, growth-oriented strategi. Yang kedua, kuadran 2. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau produk pasar. Yang ketiga, kuadran 3. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga merebut peluang pasar yang lebih baik. Yang keempat, kuadran 4. Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Yang terakhir ada pengorganisasian dan struktur organisasi. Pengorganisasian PT Pertamina Persero dalam implementasi perubahan organisasi menerapkan single grade adalah sebuah keharusan. Single grade merupakan salah satu bentuk perubahan terhadap sistem pembinaan serta remunerasi sebagai bentuk upaya perusahaan untuk menuju menjadi perusahaan kelas dunia. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ini adalah gambar struktur organisasi dari perusahaan PT Pertamina Persero. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.